Shalom Bapak Ibu Jemaat dimanapun saat ini berada. Karena tiba saatnya kita semua akan menerima bagian yang terbaik bagi Tuhan, yaitu firman-Nya. Dan mari kita mau sambut firman Tuhan saat malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang bertugas untuk doa sebelum firman. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Sepanjang minggu yang lalu kami boleh menikmati kekuatan sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan kami boleh dibangun melalui firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala, Engkau berkati kami semua sehingga boleh kami menerima yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati kami, beracaralah di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, Haleluya. haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk doanya. Anakku Indra Wijaya. Selamat malam saudaraku, shalom semua. Di mana Anda pun berada, puji Tuhan. Ya, hari ini kita bersama-sama bersekutu di dalam firman Tuhan. Yang saya mengimani bahwa firman itu penguat hidup. Ya, kalau kita tidak hidup di dalam kuasa firman, jujur saja, siapapun kita tidak memiliki daya. Kenapa hal ini terjadi? Karena manusia kekatnya sejak kejatuhannya dalam dosa, tentu dari kakek buyut kita sampai terus ke bawah. Berarti kita semua, sungguh-sungguh kita mengalami kerentanan di dalam hidup ini. Yang nyata saja, bahwa kenapa usia manusia, Alkitab menunjukkan secara runtut semakin ke belakang, semakin tidak sepanjang seperti kakek buyutnya pada mulanya. Tentu dalam hal ini menunjukkan keberadaan manusia itu sungguh-sungguh semakin lemah. Tidak sekuat seperti pada generasi-generasi sebelumnya. Itu secara fisik. Secara jiwa juga demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu ketika di Taman Eden, itu jiwa manusia, itu begitu anggun, begitu luhur, ya, memiliki keluhuran budi. Dan keluhuran budi itu ya nampak di dalam sinkronisasi. Jadi terjadi satu hubungan yang begitu baik antara manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Manusia ya dengan sesama manusia. Tentu dalam hal ini awalnya dalam pasangan hidup Adam Hawa. Kemudian manusia dengan sekeliling lingkungannya. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah memberikan bukti bahwa manusia ketika masih di dalam naungan taman Tuhan, yaitu Eden, untuk mengkonsumsi hewani. Ketika terjadi pengorbanan, penyembelihan hewan itu kena diambil kulit yang dijadikan pakaian penutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Jadi tentu sering kita dengar digambarkan bahwa manusia waktu itu dengan segala macam binatang yang hari ini mendapat julukan sebagai predator, itu tidak berlaku pada waktu di Taman Eden. Ya, di situ saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia memiliki segala sesuatu di dalam 3 komponen keberadaannya, tubuhnya, jiwanya, rohnya. Sedang dalam hal ini rohnya manusia itu begitu kuat. Kenapa? Karena terus ada di dalam kolaborasi dengan roh Tuhan Sang Pencipta. Nah, semua tatanan ini ketika menjadi berantakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mengalami kemerosotan. Dalam hal apa? Kemampuan. Kemampuan di mananya? Kalau dari dalamnya pun roh manusia yang berdosa, keturunan Adam ini sudah kehilangan hubungan baik dengan Allah. Ya, saudaraku, bagaimana jiwa? Begitu juga rentan. Sampai oleh ahlinya mengatakan, nyaris sulit didapati seseorang memiliki kesehatan jiwa secara paripurna. Jadi dalam artiannya, ya tiap-tiap orang itu ada kekurangannya itu secara psikologis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jiwa manusia. Secara tubuh kita semua tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh manusia, Alkitab pun memberitahu, semakin hari semakin merosot. Ya, hanya saja kelebihannya ini kita anugerah Tuhan yang besar lah. Yang dimungkinkan setelah kita di dalam penebusan, ketika kita betul-betul
mengharapkan kekuatan kuasa firman menjadi penguat hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti layaknya orang barangkali mengkonsumsi berbagai macam suplemen, harapannya itu bisa mendatangkan satu kesehatan yang baik dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penguat hidup manusia tidak ada lain. Bukan filsafat, bukan dongeng, bukan barangkali nasihat-nasihat yang tanda kutip baik ya, tetapi tetap hakikatnya tidak bisa menjadi penguat secara utuh di dalam kehidupan manusia. Kecuali firman yang adalah sang firman itu sendiri terus menyatu di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita diminta kontribusinya ya. Untuk keselamatan, penebusan, segala sesuatu itu adalah buah karya murni ilahi dari atas. Tetapi ketika kita menerusi di dalam proses memanage kehidupan ini, saudara, menerusi amanat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita semua diminta kontribusinya. Kecil, tidak berat. Untuk apa, saudara? Membawa bejana hidup ini di bawah curahan aliran sungai sorgawi. Apa itu? Firman Tuhan. Dan disitulah orang akan mengalami satu penguatan hidup. Penguatan itu bukan dalam arti kelihatan spirnya karena terus olahraga latihan, ya itu kan cuma sekedar fisik. Penguatan di sini untuk dapat menghilangkan kehausan, kegersangan hidup. Seperti yang Tuhan Yesus mengatakan kan kepada perempuan yang ada di tepi sumur Samaria itu. Tuhan berkata, kalau kamu hanya minum air ini saja, maka kamu tidak akan mengalami kehilangan haus, kesegaran. Kecuali air yang kuberikan kepadamu, itulah yang akan membuat kamu tidak dahaga lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Menjadi kuat, semakin sehat, untuk menghadapi berbagai macam kenyataan kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya setiap kita mengucap syukur, masih juga dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk itu. Hari ini saya infokan kepada saudaraku semua bahwa salah satu keluarga kita, dalam hal ini Bapak Subandi yang ada di Komplek Perumahan Pongangan Indah, Gresik, ya pada kemarin tepatnya kurang lebih jam 11 malam lebih dikit diajak pulang. Bapak yang empunya hidup, kita imani tentu, kita yakini diajak pulang ke sorga. Dan tadi jam 10 pagi kita melaksanakan ibadah tutup peti di rumah duka yang ada di Jalan Baja 8. Puji Tuhan, sampai jam 11 kita berangkatkan ke pemakaman Kristen Jalan Jagung Suprapto Gresik. Dari mimbar studio pastori ini, saya ingin mengatakan kepada Bu Subandi dan juga anak-anak semua, cucu-cucu semua, puji Tuhan. Ya, memang peristiwa ini sangat berat secara manusia, layak untuk kita memang berduka dan itu wajar, itu manusiawi. Saya tidak menganggap sebuah kekeliruan ketika hari-hari ini masih ada satu duka yang sangat mendalam. Dan tadi waktu dalam proses upacara persiapan penutupan peti pun saya katakan dalam iman Kristen tidak ada larangan untuk seluruh keluarga yang ingin mengekspresikan, melepaskan rasa dukanya itu di antara tubuh mendiang. Ya, yang sesungguhnya pribadi Pak Bandi sudah ada di sorga. Dan kenapa hal ini saya harus lontarkan tadi? Kita seringkali menjumpai di kalangan saudara kita, keluarga yang beriman lain, itu ada larangan jangan sampai air mata menetes kepada jenazah almarhum atau almarhumah. Saya katakan dalam iman Kristen tidak ada masalah. Toh tubuh, jasad orang yang mengasihi kita, yang kita kasihi itu adalah sudah tinggal jasad karena pribadi yang sebetulnya sudah ada di sorga. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, jadi tidak ada masalah. Jangan nanti ada merasa guilty feeling, ya, ada rasa bersalah, tadi wah air mata, netes dan sebagainya. Dan mungkin ada bagian keluarga kita yang kepercayaannya beda.
lantas wah ini itu. Tidak usah dibawa hati ya, tidak usah dibawa perasaan. Dan itu wajar. Saya katakan dan itu tidak dilarang firman. Di dalam iman Kristen itu sangat jelas baku. Ketika saat orang itu tutup mata, dan sekarang dengan hikmat Tuhan dokter menyatakan, oh beliau sudah tidak ada, satu tutup mata di sini sudah terbuka di alam yang lain. Jadi jasad ini, saudara yang dikasih Tuhan, sudah bersiap untuk kembali kepada asalnya. Dan itu siapapun. Makanya saya berulang kali menegaskan buat kita semua, ya, bahwa tubuh manusia itu ada masa pakai atau ada expired date-nya. Jadi pakai sakitkah, tidak pakai sakitkah, satu hari akan ditinggal. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan seperti yang saya peroleh dari anakku Wahyu, mantu dari Bu Bandi, suami dari anak Nila. Tadi saya tanya gimana prosesnya kemarin. Oh ya, kemarin masih sempat kumpul dengan kawan-kawan himpunan pensiunan ya. Itulah prosesnya di mana beliau kemudian oleh Bapak yang penuh kasih diajak pulang ke surga. Terima kasih saya kepada seluruh keluarga besar Persekutuan Keluarga Sejahtera PKS Gereja Kemah Tabernakel Nasaret yang ada di wilayah Pongangan dan sekitarnya yang dipandegani oleh Ketua atau Gembala PKS Bapak Yohanes Widodo bersama seluruh tim, semua dengan rekan diaken di sana. Ya guyup menyelesaikan semuanya. Saya datang melihat, aduh saya bersyukur. Tuhan kiranya memberkati semua keluarga besarku yang ada di Nasaret dan siapapun yang ikut ambil bagian ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan inilah faktanya kehidupan kita ini tidak ada daya apa-apa, kecuali kita sandar kepada Tuhan. Kita tidak bisa sandar kepada orang lain, dan jangan merasa diri kita itu bisa disandari oleh orang lain. Tolong ingat baik-baik. Dan ini adalah fondasi. Fondasi suatu bangunan itu bisa-bisa lebih mahal daripada bangunan yang di atasnya. Apalagi kalau mengetahui ya tanah yang di mana bangunan itu didirikan itu rentan, mungkin tanah gambut, tanah yang labil dan sebagainya. Ya, pemasangan pancang itu bisa berapa batang itu kalau selagi masih terus ditancapkan, masih nancap lagi, tambah lagi. Terus nancap lagi. Dan kata ahlinya bangunan seperti itu kadang yang tidak nampak itu mahal sekali biayanya dibanding atasnya. Itu tadi kenapa? Karena tanahnya labil umpamanya. Saudara-saudara di dalam kehidupan ini juga begitu. Kalau kita memiliki fondasi yang kuat di dalam hidup ini, berarti kita punya satu relasi, hubungan dengan Tuhan semikian rupa. Ya, dan kita dididik untuk tidak bersandar kepada siapapun. Manusia itu rentan. Dan jangan ada yang merasa ya barangkali memiliki kemampuan ya melebihi banyak orang dan merasa diri disandari orang. Jangan. Kita memang harus berpikir bisa melakukan yang terbaik bagi sekeliling kita, bagi orang lain. Lebih-lebih bagi Tuhan. Tetapi jangan pernah merasa bahwa diri ini yang paling berjasa. Merasa diri ini yang paling ya telah mempiutangi banyak orang umpamanya. Dalam hal jasa, dalam hal apa saja. Jangan, kita tidak boleh. Kita lakukan yang terbaik. Ya, makanya selalu saya bilang, ingat bahwa kita yang utang budi itu bagus. Ya, tetapi jangan kita merasa mengutangi budi orang lain. Nanti kita bisa jadi kepleset saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini bicara manusia itu lemah. Yang menjadi penguat apa? Firman. Dan firman penguat hidup, kuat dalam hal apa? Sekali lagi bukan fisik, bukan itu tadi. Tapi di dalam ya akal budi, cara berpikir, menyikapi dan menyiasati setiap realitas. Engkau jadi pemimpin, engkau jadi yang dipimpin, engkau dalam profesi apapun, sama hakikatnya. Orang Kristen, orang beriman, butuh penguat hidup. Di dunia ini banyak kerentanan yang kita lihat. Yang terjadi apa? Ya, berbagai macam ya prahara
kekacauan dan sebagainya. Oleh karena ya berhadapannya pribadi-pribadi yang tidak memiliki kematangan, tidak berpikir tentang keagungan, keluhuran budi. Tetapi apa? Mengedepankan keinginan, mengedepankan pikiran daging manusiawi kita. Saudaraku, subjektivitas kita yang kita junjung tinggi. Dan yang terjadi apa? Itulah yang terjadi. Aduh, saya hari-hari ini kita semua saya pikir sama. Ya harus menghela nafas. Berita TV selalu menginfokan. Ada terjadi mutilasi. Temuan ya, potongan jenazah, mayat manusia dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dijauhkan kiranya. Ya, hal-hal semacam itu di tengah-tengah kita. Kita berdoa kalau tahu waktunya pulang seperti yang dialami oleh terkasih kita, Bapak Subandi. Ya, yang ada di Gresik. Yang hari ini sudah kita hantar jenazahnya. Tapi dari kemarin beliau sudah ada di sorga. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, masih sempat kemudian keluarga juga mengekspresikan ya dengan tangisan, dengan segala macam ya barangkali ekspresi yang sedemikian terhadap orang yang dikasih. Tapi ada orang-orang yang tidak berkesempatan ya hal yang demikian terjadi ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seperti yang kita lihat di dalam pemberitaan-pemberitaan hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya saya ingin mengatakan, ayo kita semakin menyandarkan hidup, minta penguatan dari Sang Firman itu sendiri. Sebelum saya baca firman, adakah dari keluarga Pak Bandi yang barangkali ingin memberikan testimoni, kesaksian pendek ya untuk menyampaikan sesuatu? Saya silakan, siapapun. Langsung aja cepat. Ya, shalom Bapak, Ya. Bapak, Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih terutama untuk Bapak Gembala dan tim pastori yang sudah melayani dalam ibadah penutupan peti dan ibadah di pemakaman. Kami ucap syukur dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu Saudara bagi keluarga besar kami. Sepatah kata sudah cukup bisa ditangkap. Kita semua adalah keluarga, ya. Itu sebabnya biarlah jalinan hubungan di dalam kemurnian hati itu akan terus terjaga, terpelihara di tengah-tengah kita sampai akhir hayat kita. Yang waktu itu begitu singkat. Hari ini kita mengantar terkasih kita. Tapi kapan tidak tahu, giliran kita yang harus diantar. Dan tidak bisa dibuat satu resume, klasifikasi, oh mesti siapa dulu menurut pemikiran manusia. Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan, keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam menyikapi suatu kenyataan yang kita alami, itu sangat menentukan. Baik dalam kehidupan di sini juga di sana. Tetap semangat, Bu Bandi, seluruh keluarga dan kita semua, sambil kita terus mendapatkan penguat kehidupan. Harta tidak bisa menguatkan, ya. Berbagai macam prestis hidup tidak bisa jadi penguat hidup. Saudaraku, segala macam kejemawaan, keuahan hidup tidak bisa jadi penguat hidup. Hanya satu, firman Allah. Jangan sampai berpikir kesuksesan itu menjadi satu andalan. Tidak bisa menjadi penguat hidup. Tapi firman Tuhan. Itu sebabnya saya serukan di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Yang paling utama adalah kita cari penguat hidup firman. Oke, fellowship persekutuannya. Oh kami di sana ini ketemu dengan orang yang begini dan begitu, oh ini baik dan sebagainya. Mungkin saja, tetapi itu bukan yang utama. Bagaimana hidup kita jadi kuat. Saudaraku dikasih Tuhan, itu ibadah Kristen.
Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bukan hal mungkin, wah, semaraknya, bentuk meriahnya, model ya kebaktian yang kita laksanakan. Bukan. Tetapi bagaimana kita diantar jiwa kita kemudian merunduk dan berkata, aku lemah, aku tidak berdaya. Tetapi firman-Mu yang menguatkan aku. Nah, itu Kristen sejati. Kristen yang berbudi luhur. Itu yang dicari oleh Tuhan. Dan sistem dalam dunia juga membutuhkan yang model begini. Yang model apa? Ayo kita baca Alkitab kita bersama-sama. Kejadian 41 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Saudara-saudara, kita tahu semua bahwa ketika itu Mesir sedang dilanda suatu keadaan menjelang kehancuran, kebangkrutan. Fir'aun mencari di seluruh penjuru tanah Mesir orang-orang cerdik, cendekia yang diharapkan mampu mengatur logistik dan berbagai kebijakan yang harus diambil di dalam menghadapi situasi yang buruk yang bakal terjadi. Dan diawali dengan mimpi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tidak ada satupun yang bisa memecahkan itu, kecuali adalah seorang pribadi yang ibaratnya dia awalnya itu menjadi tiang pancang yang harus dimasukkan di dalam kedalaman tanah sebagai akar fondasi dari sebuah bangunan yang nanti akan terlihat pada waktunya. Siapa dia seorang Yusuf ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang dikatakan Yusuf setelah diambil dari penjara, saya kira sampai di situ kan. Awal yang saya sampaikan kan cukup kita semua tahu kan kisah itu. Maka membuat satu ketercengangan dari seorang Fir'aun. Melihat bukan cuma disampaikan makna mimpi saja, tetapi sekaligus mendapatkan advice yang sangat-sangat luar biasa. Dari sosok pribadi seorang budak, ex-narapidana, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita semua tahu, bagaimana seorang Yusuf, itu bukan nabi residivis, bukan nabi pidana yang keji melakukan kejahatan, tidak. Itu bagian dari bangunan yang mesti dicelup dulu ke kedalamannya. Dibangun menjadi satu bangunan yang semikian. Ibarat awal fondasinya. Dia harus mengalami proses yang sangat-sangat tidak mudah. Kita semua tahu. Dan sekarang advice-nya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ayat 37 saya baca. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ayat 39 kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di situ tentang Yusuf. Kemudian kita mengerti kan perjalanan selanjutnya. Ini adalah titik awal, titik balik dari kehidupan seorang Yusuf. Setelah melewati proses. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia diangkat. Dan dia diangkat bukan karena sekedar ya ketepaan untunglah nasibnya baik. Oh bukan. Melalui masa persiapan yang sedemikian rupa. Sehingga kemudian Yusuf setelah diangkat, nampak betul. Dia memiliki kepiawaian. Sangat-sangat expert di dalam bidangnya. Ya,
memiliki kecemerlangan dalam cara berpikir. Inilah yang saya namakan seorang yang bukan cuma memiliki suatu kemampuan ya untuk melakukan sesuatu, tetapi memiliki dasar akal budi yang luhur yang ada dimiliki oleh seorang Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini butuh model kehidupan seperti ini. Kalau ditanya, bagaimana Pak bisa sampai jadi model yang seperti Yusuf? Jawabannya tadi, introduction awal. Firman menjadi penguat. Dan walaupun secara rinci tidak ditulis bagaimana Yusuf itu baca Alkitab dan seterusnya, tetapi yang dihidupi di dalam kehidupannya adalah kuasa firman yang menuntun hidupnya, sehingga ketika dia mendapat tawaran manis, dia membangun dasar hidup secara benar. Sampai dia mengatakan ketika dia hendak dipengaruhi oleh istri Potifar, dan dia berkata, masakan Tuhan yang baik akan ku kecewakan. Apakah aku harus melanggar, ditanya. Berbuat jahat di hadapan dia. Ini menunjukkan pribadi yang kuat. Kuat tidak cuma spir. Kuat waktu barangkali tawuran menangan begitu ya saudara dikasih Tuhan. Enggak. Kuat, wah di dalam apa? Barangkali keuangan. Kuat di dalam keposisian yang hebat. Bukan. Tapi kuat di dalam menerusi kehidupan. Oleh karena sang firman yang adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi penguat seorang Yusuf. Saudara, sorga butuh orang yang berakal budi seperti ini. Di dunia selagi kita hidup, Tuhan sedang memberitahu kepada kita. Sedang dibutuhkan oleh dunia itu sosok pribadi yang demikian. Saudara-saudara memiliki satu kekuatan akal budi. Akal budi yang bagus, berbudi luhur, tidak bisa didapat dengan sekejap mata. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus satu, berada di dalam medan laga kehidupan. Ketika kita harus menghadapi sebuah realitas, sebuah kenyataan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita ada beberapa orang yang lain. Tentu masing-masing beda cara menyikapi. Yang kedua, cara menyiasati tindakan lanjut. Saudara-saudara, ada orang ketika menghadapi yang sulit, mudah saja berkata, aku tidak mampu, masa hidup kok kayak gini. Ya, karena di dalam alam pikiran dasarnya sudah keliru. Kelirunya apa? Kalau umpamanya kekristenan menawarkan, di dalam Tuhan Yesus mesti lancar saja, pekerjaan meningkat, kedudukan semakin nambah. Pokoknya kita akan ya menjadi sosok orang yang tidak perlu melewati kesulitan. Lantas itu masuk di dalam pikiran kita. Apalagi kalau yang ditonjolkan di sebelahnya itu mujizat, mujizat, mujizat. Tanpa ada didikan yang membawa pada proses pendewasaan cara berpikir, cara berkepribadian yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti hancur. Pasti hancur. Kita ini kalau nggak mau belajar, ya karena masih ada pertolongan Tuhan saja. Kalau enggak, dalam konsep yang salah, terus kita kembangkan di dalam kita memutuskan sesuatu, melangkah dalam langkah yang salah, terus kita kembangkan itu, kita akan menuju kehancuran. Oke lah, tidak ada orang yang sempurna, semuanya beres, tidak pernah ada kekeliruan, tidak ada. Kita semua sama, engkau yang ada di sana, ya di tempat masing-masing, dan aku di sini bersama tim. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pastilah kita pernah salah di dalam menyikapi, di dalam menyiasati sesuatu. Kalau gitu kita jadikan itu satu cambuk buat kita. Untuk per hari ini kita harus membuat langkah-langkah praktis. Menyerahkan hidup ini untuk mengalami pembaruan dari Tuhan. Supaya kita tidak terus menuju kepada satu kehancuran. Alkitab memberitahu, ada banyak jalan yang dikira lurus, ujungnya menuju maut.
menuju kehancuran. Ketika orang hanya berpikir sesuai dengan asumsinya sendiri. Begitu dia berkeras pada pendapat persepsinya sendiri, asumsinya sendiri. Kemudian pendirianku mesti begini. Ayo sama-sama kita belajar. Saudaraku ini kasih Tuhan, kita kembali ke dalam diri kita, dalam hidup kita. Ternyata betul yang disampaikan Pak Gembala hari ini. Hal-hal itu tidak bisa dilanjut. Prinsip-prinsip, asumsi-asumsi yang seperti itu tidak bisa dilanjut. Aku minta kekuatan Tuhan untuk memulai suatu langkah. Karena Tuhan dan sistem dunia mencari orang yang memiliki akal budi. Karena akal budi itu adalah ciri khas makhluk ya yang menerima hembusan roh Allah. Hewan binatang dia bisa pinter, bisa cerdas, bisa dilatih. Tetapi mereka tidak memiliki akal budi. Saudaraku ini kasih Tuhan. Dan manusia pada mulanya ketika dihembusi dengan roh Allah, saudaraku, manusia itu diharapkan menjadi pribadi yang memiliki akal budi. Suatu kemampuan yang khusus, yang ilahi. Ya, karena manusia ada fisiknya, ada otaknya, maka kerja otak itu juga kerja pikiran itu bisa menjadi proses dan ekspresi akal budi yang baik di dalam wujud langkah-langkah kehidupan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Makhluk roh, saya sudah pernah sampaikan, ya kan? Malaikat-malaikat, saudaraku dikasih Tuhan, sudah diberi akal budi. Saudaraku dikasih Tuhan, menerima kehendak bebas itu juga. Di samping akal budi ada free will, kehendak bebas yang ada batas. Nah, ketika makhluk roh itu keluar dari batas-batas, jadilah iblis. Maka Allah nggak pernah menciptakan iblis. Masih ingat ya, saudaraku? Allah tidak pernah menciptakan setan-setan. Allah tidak pernah menciptakan wewe gombel sebagainya. Saya tetap membuka diri ketika saudara masih butuh pencerahan kaitan apa yang saya sampaikan ini, bisa chat personal ke saya, WA, silakan ya. Waktu Allah mengembuskan dan menjadi wujud makhluk roh, tidak ada otaknya, tetapi dia terima akal budi dari Tuhan. Manusia diberi tubuh, dalam tubuh ada otak, diembuskan rohnya Allah, maka manusia mempunyai akal budi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kerusakan akal budi itu penyebabnya adalah dosa. Ketika manusia terus bergelut dengan kekuatan dosa yang demikian, akal budi manusia semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Tapi langsung ya saya sampai kepada titik di mana firman turun dalam wujud Yesus melakukan proses penebusan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Dan melakukan proses restorasi di mana kembali menerima hembusan roh Allah, Roh Kudus dalam peristiwa awalnya di Pentakosta itu. Maka dari situ kemudian berproseslah manusia yang mau dituntun oleh Tuhan. Mau mengikuti kehendak Tuhan. Maka akal budinya semakin bertumbuh. Semakin matang. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang demikian dia pasti punya satu relasi baik dengan Tuhan. Dan orang yang begini juga akan punya relasi yang baik dengan sesama. Dengan keluarga. Dengan ya segala sesuatu. Saudara, dengan lingkungan. Kenapa dipulihkan? Makanya umpama contoh saja. Kaitannya dengan akal budi yang dipulihkan Tuhan. Orang kerjaannya dulu suka ngerusak alam demi keuntungan. Ya kan? Apa saja, udahlah gak perlu saya terjemahkan. Ya, alam bisa dirusak dengan berbagai macam. Demi dieksploitasinya alam itu sendiri. Demi kepentingannya. Tapi begitu dia bertobat, dia sadar. Ya, bahwa ini adalah pengerusakan. Terjadinya berbagai macam bencana. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Itu karena kerusakan yang dibuat oleh manusia. Itu sebagiannya demikian. Dan orang itu sadar, Tuhan, aku tidak mau lagi. Kalau perlu banting setir. Ya kan? Membuka satu ladang usaha yang lain. Kenapa? Itu menghancurkan alam. Kesadaran itu semakin tumbuh.
Tapi kalau orang cuma berpikir hanya keuntungan, hanya subjektivitas, aku yang mencapai ini, tidak peduli sama, itu menunjukkan akal budi yang jongkok sama sekali. Maafkan saya harus mengatakan. Demi pemuasan barangkali, pikiran, perasaan, aku harus melakukan ini. Langsung aja eksekusi. Tidak pakai akal budi. Itu menunjukkan kemerosotan di dalam hidup. Ya sudah, tiap-tiap orang punya jalan hidup yang, aduh itu sudah saya lewati. Sekarang aku mau berbenah kepada Tuhan. Aku mau di dalam pemulihan Tuhan. Saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya angkat jempol saudara. Katakan haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Maka berbagai macam dampak itu disebabkan oleh karena apa yang kita lakukan. Ini kaitan-kaitan dengan kehidupan nyata ya. Saudaraku, apa yang kita wujudkan di dalam bentuk action itu mau tidak mau dari pikiran. Pikiran yang kemungkinan sudah terbentuk satu niatan. Saya mau tunjukkan ayat-ayatnya. Satu niatan. Dalam bahasa hukumnya itu menstrea. Ketika ada orang punya niatan, punya motivasi tertentu. Kemudian itu yang kalau enggak dipilah, terus dieksekusi, jadi prahara, jadi bencana, jadi masalah paling tidak. Nah, kenapa Abraham? Kita tinggalkan dulu sekarang Yusuf ya. Kita tahu kan endingnya kan. Sampai akhir hidup Yusuf, sampai hari tuanya. Dia mampu jadi berkat. Dan itu menjadi doa kita semua. Yang setuju katakan amin. Sampai batas akhir Tuhan akan panggil kita. Yang hari ini sudah Tuhan panggil. Pak Bandi, ayo kita yang masih mendapat giliran ya sesudahnya kapan, enggak tahu kan? Saudaraku ini kasih Tuhan. Kita mau berpikir, Tuhan, mulai sekarang aku mau dibentuk oleh Tuhan, aku mau jadi berkat sampai tua. Ya, saudaraku, tidak kehilangan gairah hidup, tidak kehilangan semangat untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat. Saya bersyukur tadi beberapa orang yang lama-lama tidak ketemu dengan saya, dia mengatakan, wah puji Tuhan Pak Hendri, tambah tua, semangat pelayanannya. Saya bilang, ya gitu aja ya kan. Mau ngomong apa lagi ya. Jangan sampai makan puji kan. Tapi setiap orang. Tidak cuma gembala aja. Saya minta semua asisten saya. Apalagi tentu junior masih jauh di bawah saya. Usia dan lain sebagainya. Mesti harus lebih semangat. Kalau orang tanya, gimana semangat yang dimiliki Pak Gembala ini? Kenapa saya semangat? Mungkin ada beberapa orang yang dengar saya habis memberikan support pada teman-teman pendeta-pendeta. Mereka adakan doa malam. Saya buat surprise. Saya datang ikut. Wah heran mereka ya. Senang. Saya juga senang. Saudaraku. Kenapa bisa memiliki gairah semangat gitu? Karena saya melihatnya. Bahwa Tuhan membuat hidup kami seperti ini. Itu berkat. Tuhan masih memberi kesempatan kita bisa membangun penguatan hidup seperti ini. Ini berkat. Ini anugerah. Ini kemurahan. Olehnya tadi saya WA Japri kepada anak-anakku, terima kasih. Kemudian join. Ayo, join PA. Motivasi saya utama ini. Membawa tiap orang menerima penguatan dari firman Tuhan. Gak ada yang bisa menguatkan kita, benar-benar. Ya, kalau engkau barangkali minum Neurobion 5000 yang warnanya pink. Yang paling dirasakan mengurangi cekot-cekot, kesel-kesel, capek-capek. Besoknya lagi, ya kita harus tetap semangat hidup. Iya kan? Ya, tetapi yang membuat gairah semangat firman Tuhan. Dan saya bersyukur, saudara gabung. Saya mau sampaikan ini, saudaraku dikasih Tuhan. Ada satu kesalahan. Umumnya itu tidak kebetulan. Kesalahan itu menyebabkan suatu keadaan yang tidak bagus. Itu umumnya tidak dadakan. Ya, coba. Kita tinggalkan Yusuf, kita masih ada di dalam kitab Kejadian. Pasalnya 20. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tokoh hebat. Ini buyutnya Yusuf. Ya sempat dijadikan Tuhan catatan supaya kita belajar dari peristiwa ini. Kejadian 20 ayat 11 dan 13. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni
Katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya, saudaraku. Saya tidak ulas lagi tentang peristiwa ini. Tentu saudara-saudara tahu apa yang di dalam peristiwa ini. Yaitu kesalahan yang dibuat Abraham mendatangkan nyaris musibah nasional bagi seluruh kerajaan seorang raja yang namanya Abimelek. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya telusuri ketika Abraham bertemu dengan Abimelek. Dalam proses obrolan itu, Abimelek sangat baik menyambut kedatangan Abraham dan Sarah dengan seluruh rombongan. Tetapi niat baik yang demikian ini mendatangkan musibah, nyaris saja hancur, disebabkan karena kesalahan tamunya yang dibaiki. Loh coba toh, kita itu walaupun tidak berharap banyak, kiranya kalau kita dibaiki orang, itu kita berharap juga kita bisa mendatangkan kebaikan, ya kan? Jangan sebaliknya, kita ini dibaiki orang, justru kita mendatangkan ketidakbaikan. Dan itu pernah dilakukan Abraham. Ketika Abimelek tanya, siapa ini yang bersamamu? Sarah itu. Dia katakan, oh ini adikku. Ini saudaraku. Ya saudara-saudara dikasih Tuhan, ya sontak saja. Abimelek melihat ini, wong kok cek ayu nih, ya toh. Wah, luar biasa ini. Mungkin di wilayah kerajaan udah ada yang seperti ini. Namanya raja. Singkat cerita diambil jadi istri. Setelah mungkin melewati prosesi, pesta, dan lain sebagainya, mereka berada di peraduannya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tiba-tiba Allah menampakkan diri dalam mimpi kepada siapa? Abimelek. Abimelek itu bukan orang yang beriman sebetulnya. Tetapi ada benih memiliki keagungan akal budi, keluhuran akal budi. Nah tentu pasti ada keterkaitan ini ya secara spiritual dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan kamu sentuh karena dia itu istri dari Abraham. Dia nabi bagimu. Kata-kata nabi buat Abraham kalau tidak salah cuma satu ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya dan yang kemudian yang terjadi betul-betul si Abimelek dapat mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah juga di hadapan Abraham. Kalau sampai Sarah ini disentuh oleh Abimelek, ya, yang terjadi adalah seluruh kerajaan Abimelek hancur. Itu semua ada di dalam pasal 20 ini. Sekarang kita lihat, kenapa Abraham melakukan seperti itu? Apa cuma sepintas kilas? Tidak, ternyata dalam ayat 11 ini ada perencanaan. Rencana yang salah. Makanya hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan. Ketika saudara ada rencana-rencana yang salah. Ada menstria yang bisa terlihat di mata Tuhan. Motif dasar, rencana, niatan yang salah. Cepat berhenti. Cepat stop. Ya, mungkin dalam bidang bisnismu, bidang kerjaanmu, berkait dengan kerelasianmu, luas sekali. Taruh saja hari ini adalah Tuhan membuat tidak kebetulan pertemuan ibadah PA malam ini, dan engkau hadir, dan ternyata Tuhan mengingatkanmu. Stop, jangan lanjut. Jika itu ada niat yang keliru. Saya tidak harus menerjemahkan itu terlalu luas. Jadi dikatakan di dalam ayat 11, lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Itu kan asumsi. Ya belum tentu, ternyata ini apa yang dilihat Abraham meleset kan. Dia coba membuat asumsi pemikiran manusiawi. Ternyata Allah juga berpihak kepada Abimelek. Kita tidak boleh. Terus kemudian memandang rendah orang yang mempunyai cara berpikir yang beda, keyakinan yang berbeda, tidak boleh. Kita tetap memberitakan juru selamat Tuhan Yesus Kristus itu is okay. Karena memang kesaksian kita, dialah yang menyelamatkan saya. Itu harus disampaikan. Ya, kita tidak boleh. Kemudian berasumsi begini. Juga menimbulkan masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Loh ini apa ada orang yang sudah ngancam? Kan tidak ada. Berarti ini kan perencanaan. Kesepakatan yang tidak beres di hadapan Tuhan. Kalau ini ada pada kita, stop. Cepat berhenti. Ambil langkah.
Yang jelas, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kalau perlu langkah yang ekstrim dalam arti, iya Tuhan, terima kasih Engkau tegur saya. Ampuni aku Tuhan, aku akan beralih pada jalur jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 13 tadi sudah dibaca. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, iya saudaraku. Nah ini kan udah merancang. Iya kan? Merancang suatu penipuan. Itu ngapain? Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita ada dalam penguatan dari firman Tuhan, ya, kita akan tetap dituntun Tuhan, kita akan belajar untuk teguh pada keyakinan. Walau mungkin 10.000 di sisiku roboh sebelah kananku ini, tapi aku tahu bersama Tuhan aku dimampukan. Yang percaya katakan amin. Aku tidak perlu takut bahaya, aku tidak perlu bimbang, sebab aku tahu Tuhan besertaku. Gadamu, tongkatmu selalu menyertai aku. Hari ini jika engkau sedang dalam kecemasan, kekhawatiran, bahkan secara khusus dengan sangat penuh kasih saya sampaikan kepada keluargaku yang saat ini sedang berduka. Wajar ketika kita berpikir nanti bagaimana sesudah ini. Dan itu manusiawi. Tapi saya ingin katakan bahwa kenyataan ini di luar kapasitas kita ya sebagai manusia, khususnya keluarga terkasih. Dan ini semata-mata atas otoritas tertinggi yang terjadi. Maka saya sangat harap pemikiran tadi diubah. Tuhan, memang aku berat menghadapi situasi ini. Tapi aku tetap yakin kasih kemurahan-Mu. Ketika aku mau dipulihkan, aku mau melangkah di dalam rencana Tuhan yang baik. Pasti semuanya akan teratasi. Percayakah saudaraku? Semua boleh saudara mengamini ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang seharusnya ada di dalam diri setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah kesalahan yang ada pada diri Abraham. Siapa Abraham? Sahabat Allah. Siapa Abraham? Orang yang bisa mendengar langsung Tuhan bersuara. Tetapi ini ada waktunya ketika seseorang mungkin rada kurang lagi gairah untuk membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Yang mengalami kemerosotan, kelemahan secara rohani. Dan tindakannya bisa salah. Maka supaya ini tidak menjadi runyam, saya mau katakan dari mimbar studio Pastori Kemah Tabernakel Gresik Surabaya ini. Cepat engkau membuat langkah 1000 untuk beralih dari setiap pikiran rencana yang pasif, negatif, yang tidak jelas sebetulnya. Saya menyampaikan prinsip-prinsip ini ada sumber datanya, kebenaran firman Alkitab ini. Saya tidak nerawang dengan pikiran saya sendiri. Saya sudah bacakan tetapi perlu saya ingatkan. Ayub 3 ayat 25, 26. Ini yang sering kali merusak tatanan kerohanian kita. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kita lihat ini ya, keluargaku yang dimanapun berada, di Surabaya tentunya, Jakarta, Ujung Pandang, Palembang, Sumatera, ya di Papua, ya saudaraku di Jakarta, dimanapun sudah berada. Ini yang harus kita waspadai. Dikatakan pikiran-pikiran yang tidak jelas, tidak ada dasarnya. Memang dari sisi ilmiah ada suatu pemikiran begini. Oh Pak, pikiran yang aneh-aneh itu muncul karena faktor keseimbangan kita terganggu. Mungkin berkait dengan hormonal. Oh boleh, silakan. Tentu teori itu ada dasarnya. Tetapi secara teologis di dalam hal rohani, karena saya sebagai pembimbing rohani, pendamping rohani saudara. Sebagai bapak, aku sadar itu sebagai orang tua yang diutus Tuhan menguatkan keluargaku semua. Saudaraku dikasih Tuhan, tiap kali ada hal-hal yang tidak rasional, yang tidak berdasar. Oh ini tapi kami sedang menghadapi pergumulan ini. Kemudian Tuhan ngomong, apa sih masalahnya? Ini. Oke lah, kan ini ada yang begini yang bisa mengatasi ini. Sudah kan teratasi. Kita beralih lagi. Ada kekhawatiran yang lain, kecemasan yang lain. Ngapain kita masukkan di otak kita?
Semuanya ngapain? Saudara, saya mau sampaikan. Satu hari kita akan mengalami pengalaman yang dialami oleh kekasih kita yang hari ini sudah bahagia luar biasa kan? Di surga kan? Nah buat apa ini? Kita direcokin dengan hal sampah seperti itu. Ya Pak, kan kami ada alasan untuk khawatir ini penyakit saya itu begini dan begitu. Nah apa yang dipikirin? Wong tubuh ini juga pinjaman. Kita dianugerahi kesempatan menikmati yang enak. Dan kadang waktu Tuhan izinkan untuk kita itu bisa introspeksi dan bertindak hati-hati ke depannya. Kadang kita mengalami ketidakenaan, ya kan? Tapi siapa yang berkuasa atas tubuh kita? Atas jiwa kita, atas roh kita, kecuali Tuhan. Kita sakit, ya kita berobat, kita doa. Perlu penanganan, jika dimungkinkan, ya kita lakukan. Selebihnya Tuhan. Amin, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau. Jadi saudara-saudara, jangan biarkan merawang. Ini pekerjaan masih lancar. Tapi bagaimana? Kalau ekonomi dunia aja beritanya begini, begitu terjadi di belahan bumi. Nanti kalau terjadi menimpa kita yang ada di sini. Ngapa yang dipikirin? Kerjanya yang bagus. Tingkatkan skill. Bangun relasi yang bagus. Rezeki di tangan Tuhan. Amin. Tolong dibacakan. Pentingnya dibaharui pikiran kita ini, Bu Riyadi silakan. Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu dibaharui roh dan pikiran kapan? Malam ini. Ayo para direktur, para owner, para praktisi, petani, pelayan Tuhan, guru, siapapun kita dalam profesi kita, dalam panggilan kita. Atau pensiunan sekalipun. Iya kan? Yakin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan dia sanggup. Asal apa? Pikiran kita diubah. Ayat 24 dan 25, Bu Riyadi, Efesus 4. Semua keluarga buka Alkitab itu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Itu sebabnya dikatakan, berikan dirimu untuk dibaharui. Dan orang yang dibaharui pikirannya, kehidupannya, mengenakan manusia baru, itu akan nampak ada kesiapan untuk ya secara radikal bersedia dibentuk oleh Tuhan. Tolong pastikan radikal yang saya pakai ini bukan dalam konotasi, oh jadi teroris itu, enggak ada urusan itu ya, bukan. Tapi radikal adalah satu langkah untuk semacam merevolusi diri. Ya, mulai sekarang Tuhan aku enggak mau lagi hidup di dalam ketidakjelasan berpikir, umpamanya gitu. Sampai membuat asumsi-asumsi kayak Abraham, wah tempat ini jahat, nanti jangan-jangan aku dibunuh karena untuk diambil istriku dan atau sebaliknya dan seterusnya. Ngapain? Walaupun berita TV memberitahu, wah terjadi mutilasi di mana-mana. Ada beberapa berita yang kadang membuat kita geleng-geleng kepala. Apa urusannya? Hidup kita adalah milik Tuhan. Maka orang yang diperbarui, kehidupan yang baru itu ada dalam diri kita. Engkau jadi pemimpin akan begitu menikmati kepemimpinanmu. Termasuk suami dalam kepemimpinan dan keluarga. Yang kadang waktu juga harus ada ketegasan. Yang kadang-kadang ketegasan itu dinilai sebagai, wah ini rada otoriter ya. Wah ini rada sak maunya sendiri. Enggak. Saya sebagai seorang pemimpin, saya seorang bapak. Dan saya punya hati yang sebetulnya mudah hancur. Tetapi di dalam membangun satu kehidupan. Saya menyadari posisi saya sebagai seorang pemimpin. Saya ada waktunya membuat satu ketegasan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan begitu yang seharusnya terjadi. Tetapi ketegasan yang bijaksana, ketegasan yang berangkat diterangi oleh akal budi yang luhur di hadapan Tuhan. Nah, kenapa? Kemudian mulai atau terus mempersilahkan koridor iman itu menjadi bagian dalam kehidupan ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Silakan. Ini yang membuat kita tidak bersikap seperti Abraham. Terus mulai memikirkan, wah nanti bakal begini, bakal begini. Semuanya jadi buruk. Ya, salah itu. Silakan Bu Riyadi.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi karena percaya, karena iman. Terjemahan lama itu karena hidup kami ini karena iman, bukan karena melihat. Saudara yang berbisnis, saudara yang bertani mungkin, wah sekelilingku banyak yang kena hama umpamanya. Saudara tidak usah terus kemudian jangan. Akhirnya tidak menabur. Orang yang kena hama bangkit lagi, kena hama bangkit lagi. Masih ada kans untuk dapat panen. Tetapi yang karena ketakutan kemudian tidak ada action, tidak ada tindakan. Hanya kekhawatiran yang menyelubung hidupnya. Sementara orang panen, maaf ya, orang itu gigit jari. Nah hidup itu harus ya ngikuti tuntunan Tuhan ini pasti Tuhan akan campur tangan. Saudaraku ini kasih Tuhan, ketika orang wah ini di sana terjadi begini begitu. Udahlah, tingkatkan skill. Mungkin kita harus membuat terobosan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan membuat terobosan. Makanya kadang saya ngomong nyeleneh yang berkaitan dengan praktis orang kehidupan. Ayo sama-sama bekerja kuliner. Coba buat sesuatu yang beda. Mungkin kebersihannya, mungkin servisnya. Ya, saudaraku, mungkin harganya. Nah, itu akan bisa menjadi kelebihan yang Tuhan akan lakukan. Jadi jangan saudara mengharapkan satu perubahan, peningkatan, ada progres tanpa ada satu tindakan untuk siap diproses sama Tuhan. Tidak bisa. Semua kita mesti bertindak. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah ini penting sekali saudara-saudara. Sehingga kalau orang jalan, aku yakin dengan iman. Sekarang kita sedang bangun gereja ya saudaraku yang dikasih. Sampai sejauh ini. Kalau orang mau tanya sama saya gimana Pak, saya juga nggak tahu. Ayo kita doa aja. Tapi yang saya imani, udahlah Tuhan pasti berkenan campur tangan. Sesuai dengan doa kita semua. Saya berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu. Yang tiap kali sekolah minggu selesai ibadah diajak doa syafaat. Diantara mendoakan Tuhan, gereja kami bangun, Tuhan berkati. Aduh saudara tiap kali saya join ya dalam ibadah ini secara online. Setiap minggu jam 4 sore. Saudara kalau mau gabung, saudara akan dikuatkan melalui ya tingkah polanya anak-anak beriman. Benih-benih kecil, benih sorgawi ini. Nah kalau saya seperti itu, saya tidak jalan dengan penglihatan. Kalau dengan penglihatan, rekening mana ini? Saudaraku, isinya gimana? Saudaraku, saya bilang, mana lagi? Dari mana? Adalah saya berharap, Tuhan engkau campur tangan. Terima kasih sampai selesai dengan baik. Apa ini? Iman. Saya tidak pakai penglihatan lagi. Percaya saja. Wah ini bukan untuk kepentingan saya. Saudaraku, ya ini bukan untuk kepentingan jahat. Tetapi ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk kepentingan umat. Masakan Tuhan tidak campur tangan. Begitu juga saudara dalam bidang usahamu. Ya Pak hari-hari ini saya rada seret. Udahlah gak usah dipikirin seretan. Yang lalu itu waktu. Wah ya kan saudara juga bersyukur kan. Nah yakin aja. Ada waktunya sulit. Ada waktunya Tuhan campur tangan. Untuk membuka pintu rezeki lebih besar lagi. Tidak ada yang mustahil. Ini tanda-tanda orang yang betul-betul mengalami penguatan dari firman Allah. Kalau ada tanda-tanda seperti ini tadi, saudaraku ini kasih Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18, silakan Bu Ria Hadi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang beriman dia dapat visi melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Visi itu bisa melihat lebih dulu daripada orang lain melihatnya. Visi itu bisa menembus di balik segala sesuatu rintangan dan hambatan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Itulah orang beriman. Dan inilah tanda akal budi yang diproses, diperbarui oleh Tuhan. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Tidak melihat yang kelihatan. Kegagalan dipikirin terus. Ya, ketidakberesan dipikirin terus. Coba saudara cepat bangun, melangkah. Yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak tidur, 3T. Masih ingat saudaraku? Ya, dan kalau seperti itu, saya yakin. Ya Tuhan akan campur tangan. Ayat yang ke-17-nya, Bu Ria Hadi. Pasal 4, 2 Korintus tadi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Puji Tuhan. Jadi kalau tuh, wah ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan, wah kompetitor ini semakin bertambah-tambah. Gak usah kecil hati. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Nanti ada kemuliaan, ada kemajuan yang Tuhan buat di balik semua ini. Tidak ada yang mustahil. Siapkan akal budimu supaya kita tangguh dalam menghadapi berbagai macam season kehidupan ini. Ayat terakhir di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Semua katakan amin ayat ini, haleluya. Sebab itu siapkanlah akal budimu untuk dikerjakan Tuhan. Ya, kita seringkali bangga dengan, saya mau kerja buat Tuhan, bagus. Tetapi ada yang lebih mulia dan mendasar, saya mau dikerjakan oleh Tuhan. Kapan? Malam ini. Izinkan Tuhan bekerja. Taruh tangan di dadamu dalam doa. Katakan, ini aku Tuhan, hambamu. Kita semua hamba Tuhan. Supaya tidak mendatangkan prahara, tapi kehadiranku dimanapun berada, mendatangkan berkat. Berangkat dari diri kita sendiri, yang mengalami proses restorasi dari kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu semua. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Taruh kedua tangan di dadamu. Engkau yang dalam satu akun ada beberapa personel. Sekarang pejamkan matamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya, tidak perlu lagi merasakan atau memikirkan yang ada di sekitar sekelilingmu. Tapi engkau sedang berhadapan dengan Tuhan yang sedang beracara. Izinkan Tuhan membuat satu restorasi di dalam kehidupan kita. Kita dipulihkan, kita dibaharui. Sehingga kita menjadi bagian pribadi yang dibutuhkan Tuhan dan dibutuhkan sistem di dalam dunia ini. Firaun saja bisa dipakai sebagai contoh. Butuh orang seperti sosok Yusuf yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Mari kerjakan hidup kami. Engkau sang penjunan. Kami adalah tanah liat. Silakan Tuhan bentuk kami seturut kehendak-Mu. Sehingga rencana surgawi terlaksana. Seumpama doa yang diajarkan itu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ketika setiap kami pribadi mau dibentuk Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur, kami menerima penguat hidup, yaitu firman Tuhan, yang penuh kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak ingin mengulang kesalahan sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, yang memiliki kesepakatan buruk dengan istrinya Sarai. Dan akhirnya mendatangkan satu prahara dan nyaris bencana menimpa wilayah kerajaan yang dipimpin oleh Abimelek. Tuhan tolong kami. Pada zaman kami hidup ini, dimanapun kami berada, sebagai siapapun kami sedang ada dalam rencana Tuhan. Entahkah yang saat ini sedang menjalani kelancaran hidup, entahkah yang saat ini sedang menghadapi suasana yang sangat-sangat menyesakkan, kesedihan mendalam. Namun kami tahu, rancangan Tuhan akan berlaku dalam hidup setiap kami. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus melangkah dalam semangat hidup sesuai dengan tuntunan firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau jamah kami, Engkau perbarui hidup kami, dan Engkau membentuk akal budi kami betul-betul berbudi luhur di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah, beribadah, dalam sesuai dengan tuntunan Tuhan, niat yang suci. Bahkan ketika kami harus dibentuk di dalam pelayanan ibadah, kebenaran firman yang keras, tetapi itu untuk kebaikan, untuk penyempurnaan kami siap. Dan kami tidak mau menghindar. Karena ketika kami menghindar, berarti kami siap untuk tidak mengalami perubahan di dalam kehidupan ini. Ampuni kami dan jamah kami. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua di dalam berkat anugerah Tuhan. Baik secara khusus kami berdoa
untuk Ibu Subandi di Pongan, Gresik, seluruh keluarga besar ini. Kami yakin Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau campur tangan. Ya Tuhan, ada banyak hal yang membayangi seperti kabut tebal. Tetapi kami tahu ada Tuhan yang sanggup menyirnakan kabut tebal itu. Kami melangkah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Pasti bisa. Anak, cucu, keturunan kami pasti dijamin oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Kami mohonkan berkat atas setiap pribadi, ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang telah berkiprah ketika di wilayahnya ada hal-hal yang dapat menjadi ladang untuk menaburkan kesungguhan, menaburkan ingin membantu sesama. Jerih lelah mereka Tuhan hitung, Tuhan pasti catat sampai kepada kekekalan surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya, dan rahmat berkat-Mu menaungi kami dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati semua keluargaku ya. Semangat terus. Kekuatan dan penghiburan Tuhan turun atas kita semua.